Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat After Kitan, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi bersama saya Dr. Afrul Feli di channel After Kitan Education. Nah, teman-teman udah lihat ya, di sini sudah ada pria-pria ganteng ya. Kita sekarang alhamdulillah sudah berada di Pontianak ya. Alhamdulillah, insya Allah besok kita ada event bakti sosial sekaligus sharing untuk ilmu update sirkumsisi. Oke, biar enak kita perkenalan dulu dari yang paling pinggir. Silakan, Pak. Ya, terima kasih dokter. Perkenalkan, nama saya Samsul Huda ya. Saya tinggal di Kabupaten Mulawi sekitar 9 jam ya dari Sekitar Pontianak. 9 jam Bang, Ya, Masya 9 jam dari Allah. Pontianak. Berangkat jam berapa tadi Bang? Tadi malam jam 7 malam nyampe jam 3 subuh dokter. Oh, Pakai bis. Oh, pakai bis. Jadi dari subuh tadi udah di sini? Iya, subuh tadi di sini. Oh, kayak baru sampai tadi Bang ya. Oke, silakan ke abang yang di sebelah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, perkenalkan saya Basuki Rahmat dokter dari Singkawang ya. Singkawang ya. Sekitar 4 sampai 5 jaman lah dari Pontianak ya. Kita ya, apa lagi? Lanjut ya. Abang sebelahnya. Wah, ini paling senior ini. Bismillah. Alhamdulillah bisa berkumpul bersama. Terima kasih dokter. Perkenalkan, nama saya Hendri. Saya domisili di Pontianak dokter. Pontianak, alhamdulillah. Paling dekat ya Bang ya. Paling dekat nih dokter, center. Di sebelahnya. Nah, ini sejawat kita ya, mungkin teman-teman Asdoki udah pada kenal ya. Ya, halo dokter. Saya Ilham, dokter Ilham. Saya domisili di Pontianak. Pontianak ya dok, Masya Allah. Terima kasih dok. Bismillah, saya Randy. Saya juga dari Singkawang dokter. Singkawang. Domisilinya ya. Temennya ini. Iya, teman Basuki. Topinya sama soalnya. Sama-sama. Oke, alumni. Nah, ini biar mikin di sini, itu di sana aja nggak apa-apa nanti. Baik teman-teman ya, kita bakal ngobrol santai ya seputar sirkumsisi khususnya di daerah Pontianak karena memang setiap daerah mungkin berbeda-beda ya. Oke, pertanyaan pertama, kalau untuk musim sunat apakah sama seperti kota-kota lainnya di musim liburan atau di ada waktu-waktu tertentu? Mungkin dijawab sama yang daerah Pontianak dulu, Bang Hendri. Silakan Bang. Ya, kalau sekarang sih udah seperti sebelum-sebelumnya. Kebanyakan itu emang kalau tergantung musim ya, nama rezeki kan tidak terlalu musim. Tapi kalau pola dari sunat anak itu pada umumnya pada musim liburan. Biasanya. Oh, berarti sama ya, bersama. Tapi semenjak COVID kemarin, sekitar tahun 2020 sampai 2022 itu tidak sesuai waktu liburan kan. Iya. Jadi setiap hari itu insya Allah ada, tiap bulan ada berapa orang. Tapi kalau kembali lagi setelah fase selesai COVID, kembali lagi ke musim dia. Musim lagi. Itu musim liburan yang paling banyak. Ya. Kalau di sini ada nggak untuk Dokter Ilham nih, untuk hitung-hitungan tanggal dok? Pernah nggak dok? Ada orang Jawa juga banyak kali ya yang hitung-hitungan tanggal. Apa di Pontianak juga sama untuk hitungan tanggal? Pengalaman saya mungkin dok ya, kayaknya kurang ya. Oh nggak terlalu ya. Pengetahuan saya ya, kayaknya kok enggak ya, belum jarang ketemu yang kayak gitu. Atau mungkin ada pasien itu yang kadang nanya mendadak terus maunya surat hari itu. Nah itu mungkin pernah aja juga pernah, tapi saya nggak nanya itu kenapa gitu. Mungkin aja, tapi kayaknya sih enggak terlalu ya. Biasanya memang benar masih ya kurang lebih sama, ngikuti pola liburan tetap. Pola liburan. Kalau nggak pas libur itu biasanya dewasa atau yang usianya balita. Bayi ya dok ya? Balita, bayi. Oke, berarti hampir sama sih dok, di Jabodetabek juga seperti itu. Oke, nggak afdol ya teman-teman kalau kita nggak tanya pengalaman sirkumsisi. Oke, dari Bang Samsul. Bang, udah nyunat berapa lama? Ya nggak apa-apa, kita pertanyaannya sama ini. Alhamdulillah ya, dari mulai bergabung di klinik kita Murah Pontianak. Masya Allah. Kita itu tahun 2011 itu udah mulai melakukan sirkumsisi yang pakai klem. Oh udah fokus ke kitan modern langsung ya. Kan sebelumnya juga udah sering melakukan hal yang ya kalau nggak salah sih memang untuk kitanan massal di Pontianak dipegang sama tim kita Murah ya. Iya. Belum ya. Oh Masya Allah. Oke, kalau Bang Basuki udah berapa lama Bang nyemplung di dunia sirkumsisi? Ya, kalau bicara pengalaman ya, saya orang yang baru dokter ya. Baru lulus kuliah gitu ya.
Jadi kalau dari kuliah sebenarnya sudah mulai belajar musisi ya, karena kan kita sering proses itu. Tapi yang paling kuat itu ya ada di Optik Kita Murah. Oh, Optik Kita Murah, masya Allah. Nah, sementara tahun 2000. Oh iya. Jadi itu jadi ya, intinya sih tahun 2017 saya mulai ikut yang pelatihan ya. Udah mulai fokus pelatihan. Ya? Boleh, nggak apa-apa, boleh. Tahun itu 2017 saya ikut pelatihan di Gresik. Oh, di Gresik ya. Sunatron, masya Allah. Itu yang awal sekali. Awal-awal, terus di upgrade lagi. Ya, sekali alhamdulillah sampai lah kita. Ya, alhamdulillah sama sebenarnya. Pada prinsipnya memang setiap praktisi ya harus ngikut berbagai macam IO pelatihan ya biar bisa nambah update ilmu. Ke yang paling senior nih kayaknya, Bang Hendri nih. Wah, saya sebenarnya paling senior. Bang Hendri udah berapa lama, Bang? Sama sih, dokter. Kalau pengalaman kurang lebih sama Samsul. Kita satu angkatan lah, beda-beda bulan. Beda bulan. Tapi kalau kita ikut pelatihan itu waktu kita masih kuliah, masih kuliah itu udah masuk pelatihan Smart Clam. Oh, Smart Clam ya, 2000. Oh iya, dulu Smart Clam itu paling lama lah sebelum awal. Terus di Kalbar itu emang Kita Murah yang nge-brand. Ya, Smart Clam-nya dulu ya. Jadi pas kita di Kita Murah kita udah mainin modern gitu. Tapi kalau kita untuk kita sunatan massal biasanya kita lebih banyak ke konvensional. Oh, konvensional, iya. Tapi kalau di Pontianak itu masih ada nggak paradigma kayak harus berdarah kayak gitu? Ada nggak, Bang? Kalau di tempat saya juga ada harus berdarah, Dok. Gitu ada juga. Ada. Suku tertentu, dokter. Oh, ada ya pokoknya ya minta ya. Jadi kemarin pernah juga sama ya pimpinan Kita Murah itu bayi orang tuanya harus berdarah gitu. Harus berdarah. Sudah kita tawarin pakai klaim kan sebenarnya lebih mudah kan. Iya, lebih simpel lah. Kita harus berdarah itu. Baru pakai konvensional. Oh, ternyata ada juga. Ya, Dokter Ilham sudah berapa lama, Dokter? Kalau saya mungkin yang baru ya, Dok ya. Jadi 2019 gabung Asdoki. Ya, semenjak gabung Asdoki ya, Dok. Sebelumnya belum terlalu terbuka tentang dunia khitan, paling ikut pas sunatan massal pas di internship. Mahasiswa dulu tuh belum terlalu ke situ. Terus kerja di Pontianak pertama di rumah sakit 2 tahun di Mitra Medika. Nah, keluar dari situ kontraknya habis 2 tahun. Saya rencana mau sekolah lagi plus kenal dunia khitan. Oh, dari gabung situ di ya, Dok. Asdoki di Munasnya di Tangerang. Oh ya, waktu itu. Sejak itu. Oh, berarti udah Dokter waktu Munas kemarin ada yang dokter bilang tadi di Tangerang. Oh, alah, berarti duluan dokter dari saya. Sama berarti kan? Sama. 2018 Munasnya, Dok, enggak salah. Yang 18 belum saya. Oh, belum. 19 ya. yang di Tangerang. 19 ya. Yang paling muda. Iya, paling muda ya enggak ya? Ya, ini Pak Rendi hari mic-nya. Kalau Pak Rendi udah berapa lama, Pak? Kalau saya baru ya, Dokter. Dalam betul-betul belajar nih baru. Tapi udah keliling ke Jawa kemarin katanya. Iya, 2020 dah, Dokter. Kalau yang konvensional dulu ya ikut-ikut sunat massal ya, Dokter. Ya, tahun 2017 mungkin. Ya, setelah itu lama enggak masuk lagi. Akhirnya udah tahun-tahun kesini ya mulai belajar lagi gitu. Yang modernnya. Ya, harus belajar lagi. Nah, untuk ini pertanyaan sama sih setiap narasumber yang pernah saya tanya. Dari Pak Samsul, pernah gagal nggak, Pak? Pernah gagal nggak, Pak? Gagal dalam arti mungkin kulup lagi gitu atau hasilnya kurang maksimal? Pernah, Dokter. Pernah ya, oke. Baik dari konvensional maupun dari yang modern yang pakai klaim, terutama yang pakai klaim. Pakai klaim ya. Dan lagi. Wah, berarti pengalamannya ada yang matang bleeding, ya. Bahkan ada yang bleeding masih terpasang klaim. Sampai hematom ya. Wah, mantap. Luar biasa. Iya, mantap. Sekarang udah biasa. Iya, tapi sekarang udah nyenyak ya, Bang ya. Alhamdulillah. Ayo. Nah, sekarang Bang Masuki pernah gagal nggak, Bang? Pernah. Kemarin gagal. Pernah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah takdirkan gagal ya. Iya. Jadi ya itu harus sampaikan kan memang harus belajar lagi ya.
dengan kegagalan. Jadi kita bikin tambah naik tingkat lagi ya. Naik level lah kalau kata Masya Allah. Jadi ya ada gitu. Jadi intinya jangan takut gagal lah ya. Iya, pasti ini. Yang penting yang pertama adalah safety prosedur. Ya, betul. Mantap. Nah ini Abang Suhu. Ini saya Suhu nih, Suhu pernah gagalnya nih. Kalau bicara gagal, rasanya nggak mungkin kalau gagal. Ya, tapi itu yang salah satu yang gue sampaikan, setiap kegagalan itu deh makanya. Iya betul Bang. Situ kita belajar menganalisa masalah, betul banget. Kita ke depannya ketemu ya masalah yang lain ya kita udah tahu cara. Iya. Untuk Dokter Ilham gimana dok? Ya. Pernah gagal, pernah nyunat kulup lagi dok? Atau gimana? Ya hampir semua kali ya operator pasti pernah gagal dok ya. Iya betul dok. Punya perjalanan pembelajarannya masing-masing. Jadi kayak kadang tuh kayak kita ngerasa udah oke semua nih, ngerasa iya bener dok. Allah tuh bisa aja gitu. Jadi ke Allah tuh kayak bisa aja ya Allah ngasih sesuatu, entah itu di tekniknya, entah itu edukasi dengan orang tua, apapun itu pasti ada aja gitu. Itu ada. Gagalnya pasti ada. Tapi kalau kulup lagi enggak. Tapi yang lain. Ya itu. Tapi alhamdulillah udah beres ya dokter ya. Alhamdulillah. Terus ya atas izin Allah juga lah. Mudah-mudahan kita itu dilindungi Allah juga. Ayo Bang Randy gimana Bang? Wah ini kayaknya nggak pernah gagal dari mukanya. Nggak mungkin lah dok ya, nggak pernah gagal ya. Tapi untuk gagal yang itu ya sampai jangan lah ya, yang parah-parah ya. Paling kegagalannya di biasa biusnya nggak efektif. Gitu. Oh gitu, nggak jadi sunat. Tetap jadi tapi dengan drama lah drama-dramanya ya. Jadi dengan kejadian itu kita akhirnya buka materi lagi, buka ulang lagi. Betul. Ini kesalahannya di mana di ya kadang kita rekam juga dok ya kerjaan kita. Jadi kita bisa betul. Oh ya juga ya. Di mana nih salahnya itunya gitu ya. Karena saya juga belum banyak kayak senior ya. Jadi kasusnya pun belum terlalu banyak juga dokter. Insyaallah. Gitu sih. Ya, ini. Nah, ini pertanyaan menarik juga nih. Nah, kan ya kita setiap praktisi pasti ada masalahnya masing-masing, ya kan? Nah, tapi ada pengalaman lucu nggak selama nyunat, teman-teman? Menarik. Ya, menarik. Mungkin boleh cerita. Dikencingin gitu kan? Pastinya ada. Perlu ingat-ingat dulu. Lebih ditendang. Lebih tendang sering. Waduh. Anak umur? Ditendang. Apa sih? Lupain dia. Apa ya yang terus visum nggak? Enggak. Oh enggak. Ada yang turun dari meja pun ada juga. Oh sempat turun. Nomor 12 tahun. 12 tahun udah dibius. Akhirnya orang tuanya nih pakai mic. Biar lucu. Kita bujukan pelan dok ya. Tapi orang tua ini agak keras ngebujuk anaknya. Akhirnya pakai itu tangan. Ya udah kita Pak. Iya, akhirnya kita mungkin udah ada cara kali di rumah ya. Udah pasti kurang tahu lah udah jadi kan. Iya, kemungkinan ya kayaknya sih ada sih dok. Takut pulangnya enggak jadi kan. Lalu ya orang tuanya. Padahal udah sempat di itu dipukul. Udah dok. Udah jadi kita tahan. Jadi kita aja yang itu edukasinya apa dibujuk-bujuk gitu. Bujuk-bujuk mau akhirnya juga. Nggak mau ya udah dipegang. Ternyata itu udah pilihan terakhir. Ternyata aman. Berarti takut ya dari awal takut ya. Gitu sih dok. Wah itu seru juga tuh ya. Jadi kalau ditendang visum lumayan ya. Ya itu anak-anak masing-masing beda-beda ya. Nah tapi kalau di sini tuh ada tergantung umur nggak bang? Kira-kira kalau yang di Pontianak nih bang Hendrik kan dari 2007, 2009 ada yang tergantung umurnya nggak bang? Tergantung umur. Kalau sekarang sih karena udah banyak orang tua udah terbuka gitu ya. Iya. Kecenderungannya umur umur berapa gitu kadang. Enggak sih kalau dulu kan orang-orang tua maunya yang udah besar. SD gitu ya. Dengan
informasi yang bagus, dokter anak juga ya udah ngerekomendasi ya. Sekarang itu yang baik-baik juga. Banyak sunat. Nah kalau untuk kasus phimosis zaman sekarang banyak nggak bang? Soal di Jabodetabek rata-rata hampir phimosis semua, perlengketannya hampir 50% juga ke atas. Banyak nggak dapat kasus beberapa bulan ini? Pas musim sunat kemarin lah. Dari Bang Samsul nih bang, gimana di kotanya? Banyak juga sih. Banyak ya. Kemarin pernah pengalaman untuk yang pos padi ya dokter. Oh iya. Jadi orang tua tuh sempat masih kurang trust sama kita gitu. Iya Jadi betul. kita kasih trainer kita ya dari Tangerang, dokter Purwio, kalau misalkan kurang bisa langsung. Dia katanya dokter langsung telepon. Udah tadi alhamdulillah langsung saya telepon. Ya. Alhamdulillah. Selesai dokter hubungin udah langsung beres. Ya alhamdulillah langsung sih. tenang gitu orang tua. Sebenarnya sih nggak ipos padi banget sih, cuman turun dikit aja. Cuman karena mungkin orang tuanya terparadigma kata-kata yang ipos padi yang beneran di batang, kiranya itu yang di ini kan selagi pancaran kencing masih ke depan ya nggak masalah. Sebelumnya udah Urologi. Oh dokter anak. Itu ibaratnya kenapa kok disunat gitu. Sumbernya dari mana ini boleh disunat oleh ini. Ya, terkadang kan persepsi dokter anak pun juga beda-beda. Nah, alhamdulillah. Jadi kalau alhamdulillah. Jadi memang ibaratnya ya karena media sosial juga ya sangat berpengaruh juga ya. Nah, untuk brand sunat masing-masing, abang-abang ini ada pakai bantuan branding di Google Ads nggak, tim marketingnya? Ya, tim marketing ya, bukan kitanya yang diri sendiri juga. Gimana kalau di Pontianak ada nggak misalnya rumah besar yang pakai pas kita buka Google nongol iklannya gitu, ada beberapa ini pakai GGO masih pakai, tapi mungkin nembak areanya lokal kali ya. Ya, kalau sampai ke Tangerang nggak efektif juga kan iklannya. Tinggal diarahkan aja. Iya. Nggak ke Melawi, nggak ke Singkawang. Oh iya menjaga lah ya. Ntar tiba-tiba di capture, bang ini maksudnya apa gitu ya. Oh iklannya sampai ke Singkawang gitu kan? Apa mau? Iya. Aduh. Ya ini praktisi-praktisi di Pontianak ya teman-teman yang udah sukses lah kalau saya bilang ya. Amin. Yang ibaratnya ya udah cukup katanya. Cukup beli mobil, cukup beli rumah, ya kan? Amin ya. Alhamdulillah. Nah untuk ada nggak pergeseran metode setiap tahun bang? Nah kalau kita Jabodetabek kan kita ngikutin metode-metode, bukan metode baru sih sebenarnya, di luar negeri udah banyak dipakai kayak sealer segala macam. Nah kalau untuk di Pontianak sendiri ada nggak pergeseran metode? Bukan dalam arti metode sebelumnya jelek ya teman-temannya, bukan ya. Tapi ini hanya sekitar sharing gitu loh, berdasarkan perspektif pasien sama perspektif operator. Gimana bang? Dari dulu kan klaim nih ceritanya. Nah dari klaim bergeser ke apa dulu bang? Sebelum bertahan sampai berapa lama ngetrennya? Kalau di Pontianak sendiri sih emang klaim tuh masih. Klaim masih sampai sekarang ya? Tapi, kayaknya sekarang udah mulai seperti combo sealer seperti itu. Ya sealer lah ya, sealer pokoknya ya. Sekalian saya Nanti salah persepsi pula nih. Karena alumni combo sealer. Tapi lebih sekarang udah mulai. Lebih klaim lah ya sekarang ya. Sama di Jabodetabek juga hampir sekarang tuh rumah sunat operatornya yang dikirim buat pelatihan itu memang untuk belajar metode sealer. Nah tapi tetap metode-metode klaim yang lain itu tetap ada gitu loh. Tapi kalau kita berbicara data ya, data memang banyak sekarang pakai lem. Ya, mungkin permintaan orang tua itu berubah-ubah ya kan, tergantung juga mungkin tetangganya pernah pakai, kakak adiknya pernah pakai gitu. Kemarin nih gimana aman? Kalau saya ini dok, terakhir ngerjain klaim itu bulan Juli Agustus tahun lalu udah. Oh. Sampai sekarang udah sealer aja ya. Berarti memang ada ya. Tergantung edukasinya juga sih dari saya. Iya. Ini kalau gini ini, oh ya udah dok yang terbaik aja gitu. Iya. Jadi stok klaim nggak berkurang jadi. Oh masih banyak berarti dok saya. Banyak juga sih. Stok tampung ya. Kayak banyak.
Ya, salah. Nah, pertanyaan saya nih untuk praktisi ya. Jadi kita memang selalu sifatnya edukasi. Nah, ini ada pertanyaan menarik. Tahu teknoklem ya? Teknoklem itu sifatnya disposable apa boleh direus? Disposable ya, tuh. Tuh Pak Kunto ya. Nah, jadi kita harus ngikutin lah ya apa dari inventornya ya. Jadi memang ya penting ya alat untuk yang sekali pakai khususnya. Biar berkah, kan? Ya biar berkah tuh, biar berkah teman-teman ya, insya Allah. Untuk sunat bayi paling kecil pernah nerima berapa umur bang? Berapa ini? 40 hari pernah, masya Allah. Bang Basuki, bayi 7 hari, masya Allah. Berhasil tapi ya? Alhamdulillah ya. Bang Henry? 7 hari pernah. Dokter Ilham? 8. Nah ini informasi ya teman-teman After Kitan Education. Jadi praktisi-praktisi kita yang ada di depan saya ini khususnya perawat ya. Ini alhamdulillah ya. Ini saya kasih ibaratnya applause lah buat abang-abang di sini karena memang sangat memikirkan apa yang khususnya tentang perizinan, dan alhamdulillah memang sudah bekerja sama dokter ya, udah bekerja sama dokter juga, ada yang sudah kerja sama klinik juga ya, jadi ada pendelegasian di sana ya. Nah jadi memang yang paling utama ya memang kompetensi dokter, tapi kalau berbicara fakta dari tahun 70-an, nah itu yang paling utama nyunat ya teman-teman kita dari perawat. Ya kita kasih contoh juga, udah deh misalnya dokter doang nih yang nyunat, saya jamin tidak akan bisa mencukupi dengan jumlah anak-anak kebutuhan yang berjuta-juta di Indonesia dengan hanya sedikit sekali dokter yang nyunat. Nah tapi dengan adanya contoh-contoh abang seperti ini ya, yang menggunakan ibaratnya bekerja bersama sama dokter, jadi ada delegasi di sana. Jadi ini buat contoh juga buat teman-teman yang masih koboi tadi ya. Yang masih koboi, ayo dibuat MOU-nya kerjasamanya sama dokter umum atau sama klinik-klinik terdekat. Nah, mungkin sekarang udah udah nggak kerasa teman-temannya, udah hampir jam 1. Oh, ya, pagi-pagi sebenarnya teman-teman. Besok kegiatan. Tapi besok kegiatan. Nah itu tadi teman-teman. Nah kenapa kami buat podcast diskusi seperti ini teman-teman ya? Nah pada dasarnya memang saya sering singgung cuan. Nah sebenarnya sih maksud cuan yang kami sampaikan adalah cuan dunia sama cuan akhirat. Tapi niatkanlah yang pertama cuan akhirat dulu ya, insya Allah nanti cuan dunia ngikut. Nah kenapa sekarang itu memang harus mulai sadar gitu loh, harus memanfaatkan peluang ya bang ya. Nah, memanfaatkan peluang karena sirkumsisi ini sampai kapanpun akan terus berkembang. Nah tapi yang paling utama persiapkan diri teman-teman terlebih dahulu. Oke. Closing statement dari Bang Samsul, kata-kata motivasi bang, buat teman-teman mungkin yang belum sadar sunat ini bisa ya membantulah motivasinya sedikit bang. Jangan pernah ngerasa puas dengan satu metode, tetap terus belajar, ya, tetap terus update ilmu. Masya Allah, siap. Dari Bang Basuki, silakan bang, kata-kata motivasinya. Pasti mungkin satu kata ya. Jadi untuk mencapai suatu pekerjaan yang baik, jadi cari adalah keberkahannya ya. Itu yang saya jadikan. Jadi berkah itu mulai dari mana? Dari perizinan, dari legalitas itu adalah satu contoh buat biar bisa berkata. Ya. Berkah itu biar bukan berarti banyaknya ya, tapi cukup ya. Cukup beli mobil, cukup beli haji, cukup umroh ya kan? Iya, cukup ya. Alhamdulillah. Ya, amin. Terima kasih. Iya, motivasinya bang. Wah ini paling mutiara nih. Ya, tidak disampaikan pasti saya sedikit aja, berilmulah sebelum beramal. Masya Allah. Ilmulah pastinya kan, dan kita ucapkan jazakallahu dokter. Waalaikumsalam. Ilmunya yang sudah berikan kepada kita semua. Sama-sama. Dokter Ilham, silakan dok, pakai mic-nya dok. Apa ya dok? Ya. Ya ini. Jangan lupa selalu ingat ke Allah aja, berdoa sebelum mulai tindakan. Terus kadang sunat itu berhasil atau anaknya anteng itu bukan sepenuhnya
kita sebenarnya, kadang Allah yang bantu mudahkan sih. Pasti. Sampai sembuh segala macam itu Allah yang mudahkan. Bang Randy paling bungsu. paling bungsu paling ujung ya. Dari saya tetap semangat aja sih dok, tetap update ilmu, terus jangan cepat berbangga diri. Oh nggak boleh. Iya. Nggak boleh ujub ya. Iya. Karena kalau udah arah ke situ kejatuhan bisa dekat gitu. Masya Allah, betul. Oke teman-teman, nah ini sebenarnya sih kita pengen sampai pagi ya bang ya, cuman ini sekarang kita ini menyempatkan diri ya kan, lagi siap-siap buat event besok. Itu tadi teman-teman ya pesan dari kami, pada prinsipnya kita tidak boleh fanatik pada satu metode ya. Jadi belajarlah di IO manapun, di kota-kota teman-teman, dengan tujuannya cuma satu, hasil sunatnya sesuai standar ya. Oke, sekiannya dari kami. Saya Dr. Abdul Feli. Saya Hendri. Saya Dr. Ilham. Saya Randy. Oke, terima kasih ya untuk narasumber kita yang ganteng-ganteng ini ya. Oke, kita dadah dulu ke kamera. Dadah, assalamualaikum.